Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia TV, dakwah bil hikmah. Keberadaan perguruan tinggi memang merupakan titik fokus pembelajaran akademik di samping juga kegiatan non akademik dan juga merupakan salah satu tujuan pengembangan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bangkalan kami kenalkan kepada Anda yang sudah tidak asing lagi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Ciri khas dari STAIS ini sendiri yaitu dapat menggabungkan dan mengkolaborasi antara pendidikan akademik dengan ciri khas pondok pesantren, sehingga tak heran kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan yang berbasis keagamaan, memadukan sains dan juga Islam sehingga tercipta intelektualitas dan juga spiritualitas. Pada hari ini saya telah berada di Aula STAIS Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan dalam acara STAIS Bersolawat dalam rangka Harlah ke-14 BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa STAIS Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Acara tersebut dikonsep dalam pembacaan zikir dan solawat yang dipimpin oleh Raden Kiai Fakhrillah Ashol dan diikuti oleh sangat antusias mahasiswa dan juga mahasiswi STAIS Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Berikut ini tayangan program tersebut untuk Anda dan selamat menyaksikan. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya rabbi shalli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraf ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughla ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbi shalli ala Muhammad wa man bihablin nabiyyi tawassa ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نحن جيران بذا الهرم هرم الإحسان والأجل نحن جيران بذا الحرم هرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترجي أدفت جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم أهل بيت المصطفى توري هم أمن الأرض فالذكري
أهل بيت المصطفى توري هم أمن الأرض فالذكري شبهوا بالأنجوم الزهري مثل ما قد جاء في سننه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أنت التيجي رب العالمين يا أهل الجود والكرم يا حبيبي يا ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أطفى التيجي رب العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أطفى التيجي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا عين المحب بدموع حزنا يا شيخنا يا شيخنا روعا على افتراق ما قد أحصنا روضنا بأسوة محاسنا شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا يا ربنا ما السلام في أمان شيخنا الله ربنا الله رب ارحم
شيخنا روعا على افتراق ما قد أحصنا رواضنا بأسوة محاسنا شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا يا ربنا السلام في أمان لشيخنا الله ربنا الله رب ارحم بروحنا عفو إذا لم ترضى بأعمالنا مرام بروحنا دوما دعاء أن ربنا برشيخنا دوما دعاء ربنا اغفر شيخنا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا sebening tetesan embun pagi secerah sinarnya menteri bila ku tatap wajahmu ibu ada kehangatan di dalam hatiku air wudu selalu membasahimu ayat suci selalu dikumandangkan suara lembut penuh keluh dan kesah berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Air wudu selalu membasahimu ayat suci selalu dikumandangkan suara lembut penuh keluh dan kesah berdoa untuk putra putrinya.
بسر الفاتحة. Hari-hari berlalu, ingat masa kecil dulu, disayang ayah, ditimang bunda, ku sangat merindukannya. Kau selalu bersamaku untuk bahagiakanku, tak pernah mengeluh, engkau menjagaku walau di saat lelahmu. Saat ini semua telah berlalu, masa indah kecilku yang dulu, masa gemilang bersama cinta ayah bunda. Terima kasih untuk ayah bundaku, terima kasih atas kasih cintamu. Semoga Allah ridho dan merahmatimu selalu. Harus dengan apakah budi jasamu ku balas, walau istana emas dan permata, semua takkan bisa menggantikannya. Saat ini semua telah berlalu, masa indah kecilku yang dulu, masa gemilang bersama cinta ayah bunda. Terima kasih untuk ayah bundaku, terima kasih atas kasih cintamu. Semoga Allah ridho dan merahmatimu selalu. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Saya telah bersama dengan Ketua BEM atau merupakan Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Ahmad Khalil Bangkalan, dengan Kak siapa? Muhammad Karor. Boleh diceritakan sekilas ya perjalanan dan juga kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung oleh BEM itu sendiri sejauh ini? Sebenarnya kalau berbicara masalah kegiatan, banyak sih kegiatan kami, ada yang di intrakampus dan ekstra kampus. Cuman kalau kami pribadi lebih fokus kepada menjalin relasi ke luar kampus, karena menjalin relasi ke luar kampus itu dampak positifnya yang dihasilkan sangat luar biasa sekali. Untuk kegiatan yang di dalam kampus itu kami sudah ada Menteri SDM, Sumber Daya Mahasiswa, dan Menteri Dalam Negeri yang memang betul-betul mengurus dan mengkondisikan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan intrakampus. Kontribusi besar apa yang saat ini telah diberikan dari BEM itu sendiri kepada kampus? Kalau pada saat ini sebenarnya kontribusi yang kami berikan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun kami ini fokus bagaimana mengenalkan STAIS ini di kancah nasional dan internasional. Dan terbukti sekarang BEM STAIS ini sudah tergabung di BEMSI, BEM seluruh Indonesia, dan alhamdulillah pada saat ini menjadi koordinator daerah di Jawa Timur. Kemudian sudah bergabung di BEM pesantren, dan juga kami di sini dari BEM khususnya yang dari Menteri Luar Negeri ini fokus mencari relasi-relasi yang ke luar pesantren atau luar kampus untuk mengenalkan, oh ini loh kampus STAIS yang ada di Bangkalan Madura, seperti itu. Kemudian seberapa penting sih keberadaan BEM itu sendiri bagi kemajuan kampus? Saya rasa sangat penting sekali, karena di BEMSI salah satu daripada sekolah tinggi yang tergabung di BEMSI hanya di STAIS ini, Pak, seperti itu. Oke, sejauh ini outcome apa yang sudah dirasakan oleh Anda sendiri selaku Presiden Mahasiswa dalam memimpin teman-teman yang lainnya? Untuk masalah kendala di setiap perjalanan atau polemik di setiap perbedaan pendapat dari berbagai kalangan ini saya rasa sudah luar biasa. Namun tantangan dan rintangan yang kami hadapi
ini merupakan sebuah pelajaran bagi kami untuk selalu evaluasi dan koreksi diri demi kemajuan STAIS dan BEM khususnya seperti itu. Menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan kesibukan perkuliahan, bagaimana sih cara membalance antara kegiatan akademik dan juga kegiatan non-akademik? Saya rasa sering berbenturan antara agenda kampus dengan agenda-agenda yang di luar kampus. Namun kami tetap memprioritaskan kegiatan yang di luar kampus karena pada dasarnya kalau kegiatan yang di luar kampus ini dampak positifnya sangat besar, dampak positifnya sangat bisa dirasakan oleh masyarakat yang di luar kampus. Kalau kita hanya fokus di dalam kampus, mungkin dampak positif bisa kita dapatkan untuk diri kita sendiri seperti itu. Oke, jadi kalau pilihannya akademik dan non-akademik, pilihannya? Kalau saya lebih memilih non-akademik seperti itu, karena pada dasarnya untuk relasi atau jaringan ini kita butuh di S1, nanti ketika S2 kita lebih fokus kepada akademisinya seperti itu. Sejauh ini mewakili dari BEM itu sendiri dan juga merupakan presiden mahasiswa, apa sih harapan terbesar Anda untuk kemajuan dan progres serta revolusi dari BEM itu sendiri? Harapan kami bagaimana nanti regenerasi selanjutnya ini bisa melanjutkan hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh senior-seniornya sehingga nanti tidak mengulang dari awal lagi program atau pencapaian-pencapaian yang sudah dilaksanakan oleh BMKM STAIS Kabinet Reformasi ini tidak memulai dari awal seperti itu. Dan yang paling akhir, apa sih yang menjadi program unggulan atau pencapaian terbesar yang sudah dilakukan oleh BEM STAIS itu saat ini? Untuk pencapaiannya sebenarnya ada beberapa terobosan-terobosan yang kami fokuskan untuk intrakampus seperti fokus kepada perayaan-perayaan di kampus sendiri. Kemudian kami juga memikirkan bagaimana nanti jarak panjangnya BMKM STAIS ke depannya seperti itu. Khususnya di kancah nasional dan internasional. Dan alhamdulillah sekarang kami di BMKM STAIS ini belajar bagaimana mencari relasi keluar. Alhamdulillah sudah banyak relasi mulai dari kalangan DPR, kemudian alumni-alumni STAIS yang sudah menjadi orang-orang besar. Itu kami mintai pendapat seperti itu. Baik Joko, terima kasih. Hidup mahasiswa ya. Saya telah bersama dengan salah satu staf pengajar dari STAIS Syekh Onaman Khalil Bangkalan yang beliau merupakan pengajar prodi ekonomi syariah, namun juga berfokus pada penyedia sarana dan prasarana di perguruan tinggi tersebut. Dengan Bapak siapa? Haji Ihsan. Bapak langsung saja mungkin dia mengacu pada sarana dan juga prasarana apa saja sih yang dimiliki oleh STAIS tersebut, Pak? Pertama memang kita ada di pesantren, memang sarana kita masih kurang maksimal sehingga dalam 1 tahun ke depan insya Allah kita akan pindah ke luar yang sudah kita miliki tanah sekitar 2,5 hektar. Insya Allah pembangunannya akan kita mulai 2022 insya Allah. Mudah-mudahan mohon doanya kepada semua, mudah-mudahan yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan. Untuk sarana yang di dalam kita sebenarnya sudah banyak memiliki fasilitas seperti kalau dalam bahasa Arab mungkin ada micro teaching, kemudian lab bahasa, lab komputer walaupun memang belum maksimal karena memang sarana yang kita miliki untuk semua bukan hanya khusus untuk STAIS. Untuk gedung juga kita sudah alhamdulillah sudah memadai walaupun sekali lagi apa yang kita miliki untuk semua tidak untuk hanya STAIS saja. Itu saya kira. Kalau tupoksinya untuk mahasiswa apakah bisa dikatakan memadai Pak saat ini? Untuk dikatakan memadai sih tidak 100%, cuma kalau 80% insya Allah kita sudah memadai dan mencukupi apa yang mereka harapkan. Tapi memang kita harus bersabar karena sekali lagi apa yang kita miliki untuk semua gitu. Sekali lagi begitu, tidak hanya untuk satu. Karena tadi dikatakan bahwa ada rencana membangun di luar, lantas apakah juga ada rencana ada pengembangan program studi Pak? Ya pasti itu. Jadi sebenarnya kita mulai dari dalam sudah punya rencana untuk alih status menjadi institut sehingga memang harus mau tidak mau harus menambah prodi. Jadi minimal fakultasnya 3. Jadi kalau kita sebenarnya sudah 2 fakultas yaitu fakultas syariah dengan fakultas pendidikan atau tarbiyah. Nah tinggal 1.
ya, rencananya adalah Fakultas Usuluddin. Yang akan kita buka adalah tafsir hadis. Cuma memang sekali lagi karena terbentur dengan rencana pengembangan di luar, kemungkinan besar perubahan statusnya menunggu selesainya pembangunan di luar. Kemudian dari segi mahasiswa itu sendiri bagaimana Bapak dari kinerja pembelajaran dan juga progres mereka dalam berkegiatan di kampus itu sendiri disertai dengan adanya sarana dan prasarana yang sudah tadi disebutkan? Kalau untuk aktivitas belajar mengajarnya sih alhamdulillah rata-rata sudah bagus, cuma memang sekali lagi karena yang fasilitas yang kita miliki ya terbatas, sehingga dari situ aja sih sebenarnya. Kalau kualitas mereka alhamdulillah sudah cukup memadai sama saja. Yang terakhir, harapan Bapak mewakili dari staf dosen pengajar dan juga penyedia sarana dan prasarana untuk STAIS ini, Pak. Harapan kita ke depan mudah-mudahan sekolah tinggi kita ini terus berkembang, terus meningkatkan sayapnya sehingga apa yang diharapkan menjadi universitas itu bisa tercapai. Amin. Mohon doanya. Amin, terima kasih Pak. Dan kali ini saya telah bersama dengan salah satu dosen juga dari STAIS Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Dengan Bapak siapa? Ahmad Jauzi. Bapak STAIS ini usianya sudah berapa Pak? STAIS berdiri sejak tahun 2007. Jadi kalau dihitung sampai saat ini sekitar kurang lebih 14 tahun. Lantas apa sih yang menjadi ciri khas dari STAIS itu sendiri dan juga bagaimana perjalanan selama 14 tahun berkarya ini Pak? Alhamdulillah STAIS sekarang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena memang misi-misi yang dibawa oleh STAIS diantaranya adalah dalam rangka melestarikan ajaran-ajaran Islam moderat, Islam yang memang dikembangkan oleh para pendahulu kita, terutama adalah Syekhona Khalil. Sehingga STAIS sendiri ini alhamdulillah bisa berkembang sekarang ini, dan bahkan sekarang mahasiswanya sudah kurang lebih sekitar 700-an itu dari awal berdiri. Awal berdiri memang dulu satu jurusan, yakni jurusan pendidikan bahasa Arab pada tahun 2007. Kemudian sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun kedua. Namun alhamdulillah setelah itu dengan usaha keras dari pimpinan dan semua teman-teman, terutama Ketua STAIS, yakni Raden K. Haji Muhammad Nasir Ashol, alhamdulillah seiring dengan perkembangan waktu, STAIS berkembang seperti saat ini dan sekarang sudah mempunyai 3 prodi. Jadi prodi Hukum Pidana Islam, prodi Ekonomi Syariah, dan prodi Pendidikan Bahasa Arab yang memang dari awal berdiri. Dan kemudian apa sih Pak yang menjadi ikonik, yang menjadi ciri khas dan juga keunggulan baik dari program studinya sendiri maupun kegiatan-kegiatan unggulan yang dimiliki oleh STAIS itu sendiri yang menjadi pembeda dari perguruan tinggi lainnya? Iya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, STAIS ini adalah salah satu kampus yang masih tetap eksis dengan Islam rahmatan lil alamin, dengan mengkaji kitab-kitab Turath sebagai bagian dari mata kuliah yang ada, pun juga di samping mata kuliah yang lain yang memang sudah selayaknya sebagai seorang mahasiswa sesuai dengan prodi masing-masing. Itu yang menjadi ciri khas dari STAIS. Nilai-nilai kepesantrenan sampai saat ini tetap kami pertahankan. Di tengah globalisasi, di tengah proses perkembangan iptek dan lain sebagainya, kami tetap masih menjaga nilai-nilai kepesantrenan. Salah satu contohnya adalah mahasiswa kami wajibkan menggunakan kopiah. Ini salah satu ciri khasnya yang ada pada diri kami. Itu barangkali yang Berbicara soal globalisasi dan pengembangan arus modern ya Pak ya, apa sih yang menjadi progres dari kemahasiswaan itu sendiri Pak dari tahun ke tahunnya dan barangkali di tahun baru 2021 ini? Sampai saat ini kami selalu mengajak dan mendorong mahasiswa kami untuk selalu mengikuti proses perkembangan iptek. Apalagi sekarang ini zaman digital, kemudian kita sudah punya pengalaman kemarin itu dengan proses pembelajaran daring. Mahasiswa kami dorong terus untuk selalu mengembangkan diri, mengikuti proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Mereka tidak saja kami suruh belajar mandiri,
tapi kami juga fasilitasi sehingga mereka pun juga di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ada namanya diklat jurnalistik dan lain sebagainya, sehingga mereka terus berkembang dan alhamdulillah mereka juga banyak mengisi di media-media, terutama media yang kami miliki, yakni di email kami dan sebagainya. Itu mereka sekarang sudah banyak berkiprah di sana. Terima kasih. Lalu dari dosen ini sendiri bagaimana perannya dalam rangka mendorong efisiensi dan juga kualitas pembelajaran? Ya, kami pihak akademik sudah dari awal sebelum proses perkuliahan dilakukan, kami minta kepada teman-teman dosen untuk membuat RPS, rencana perkuliahan semester dan sebagainya, sehingga dari sana kami bisa mengevaluasi apakah dosen ini betul-betul sesuai survive sebagaimana yang kita harapkan bersama, sehingga dari sana nanti kalaupun toh ada ternyata dosen yang mungkin tidak sampai sana, kami evaluasi, kemudian kami berikan dorongan, motivasi kepada beliau-beliau itu untuk selalu mengikuti proses perkembangan zaman begitu. Iya. Cukup Pak, terima kasih Pak. Pemirsa Indonesia TV, pada hari ini saya telah bersama dengan dosen pengajar dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIS ya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad Mujalli. Bisa sekilas menceritakan kepada kami apa saja acara yang terselenggara pada hari ini Pak? Oke, jadi hari ini merupakan awal dari perkuliahan tahun akademik 2021-2022 yang dibungkus dalam kegiatan Stadium General. Nah, Stadium General yang kita laksanakan di kampus STAIS Syekhona Muhammad Dhalil Bangkalan ini barangkali unik ya, karena memang pertama kampus kita adalah kampus yang berada di bawah naungan pesantren. Nah, sehingga Stadium Generalnya pun dilaksanakan dengan nuansa pesantren, yaitu dengan cara kita mengaji kepada pengasuh, mengaji kepada kiai dalam konteks bahwa kampus dalam dunia akademik tidak boleh lepas dari dunia pesantren. Jadi tetap kalaupun toh sudah berada dalam jenjang perguruan tinggi, tetap keilmuan kampus Islam, kampus STAIS Syekhona Muhammad Dhalil Bangkalan harus juga seiring-seinergi dengan keilmuan pesantren. Jadi ciri dari Sekolah Tinggi Agama Islam dengan perguruan tinggi yang lainnya yaitu mengkolaborasikan antara sains dan juga Islam gitu nggih Pak? Ya, betul sekali. Jadi dalam konteks dunia akademisi tentu yang namanya kampus itu sudah dunia akademik ya, dunia yang sudah penuh dengan nalar ilmiah, logika. Nah, tetapi kita juga karena berada di bawah naungan pesantren, kita juga ingin kembali lagi bahwa dunia pesantren itu ditik dengan barokah. Nah, kalau ini bisa sinergi, artinya pesantren yang nalarnya adalah nalar ilmiah, nalarnya nalar kritis itu dibentengi dengan dunia barokah. Nah, akhirnya inilah yang barangkali yang kita cita-citakan dengan adanya perguruan tinggi Islam. Makanya tema yang kita angkat dalam kuliah umum ini adalah temanya kita ingin menguatkan keilmuan tinggi pesantren dengan kembali pada turos pesantren. Jadi temanya menguatkan keilmuan tinggi Islam dengan kembali pada turos pesantren barangkali. Karena cirinya adalah mengkolaborasikan akademik dan juga pesantren, apa sih kegiatan-kegiatan yang terselenggara di STAIS tersebut yang menjadi ikonik dari perguruan tinggi ini Pak? Oke. Salah satu tentu yang unik ya, yang unik di pesantren tentu memang muatannya memang muatan pesantren. Jadi bisa kita baca dalam visi misi kampus STAIS Syekhona Muhammad Dhalil Bangkalan. Jadi keunikannya sudah bisa terbaca dari sana, yaitu visinya bahwa STAIS Syekhona Muhammad Dhalil Bangkalan visinya adalah ingin menjadi perguruan tinggi Islam yang berbasis nilai-nilai pesantren. Nah, dalam tindak tanduk di lapangan ya, dalam hal perkuliahan, dalam hal kegiatan kemahasiswaan, semuanya dibalut dibungkus dalam nuansa pesantren. Nah, itu salah satu yang menjadi ciri khas dari, kalau boleh lah, ciri khas dari nilai-nilai yang dibangun oleh kampus STAIS Syekhona Muhammad Dhalil Bangkalan.
Lantas apakah acara ini merupakan acara kali pertama yang diselenggarakan dalam bentuk hapsian atau majelis zikir dan sholawat ini, Pak? Oke, sebenarnya acara ini sudah berlangsung hampir 3 tahun ya. Maksudnya ini sudah yang ke tahun ketiga. Jadi kita mulai tahun akademik 2019-2020, lalu kemudian 2020-2021 dan hari ini tahun akademik tahun 2021 tahun 2022. Jadi kita melaksanakan kegiatan Stadium Derdanal ini setiap kali awal masuk di setiap semester. Dan kita juga menyelenggarakan di akhir dari setiap semester. Jadi praktis dalam dalam satu tahun itu ada 2 semester, berarti ada 4 kegiatan seperti ini. Dari sudut pandang staf pengajar atau dosen, apa yang menjadi harapan terbesar Anda terhadap Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Khalid tersebut? Nah, tentu saja kita berharap, saya pribadi sebagai pengampu di STAI Syekhona Muhammad Bangkalan berharap tentu semua mahasiswa STAI Syekhona Muhammad Bangkalan bisa memahami jati diri dari kampus Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ini. Jadi mahasiswa benar-benar bisa memahami keutuhan dari menjadi seorang mahasiswa STAI Syekhona Muhammad Bangkalan. Jadi pertama, di satu sisi dia juga paham nuansa akademik, tapi di sisi lain juga mahasiswa juga paham nuansa pesantren. Itu tentu yang kami harapkan. Baik, cukup, terima kasih Pak. Saya telah bersama dengan mahasiswi dari STAI Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan dengan Mbak siapa? Mbak Imdadul Faiha, Qurratul Zainiyah, Ainur Rohmah. Dari program studi apa, Mbak? Ekonomi Syariah. Dari Ekonomi Syariah ya. Apakah di STAI itu sendiri memang notaben mahasiswanya atau mayoritas mahasiswanya berada di program studi Ekonomi Syariah? Iya. Kenapa, Mbak? Karena sejauh ini melihat dari kacamata saya, peminat dari ekonomi syariah memang banyak karena paradigma mereka, pikiran mereka itu ekonomi syariah adalah prodi yang tergampang seperti itu dari 2 prodi yang lain. Padahal kenyataannya sama saja seperti itu. Lantas peran mahasiswa ataupun Mbak sekalian ini ya sejauh ini yang sudah dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan segala kegiatan yang ada di STAI itu sendiri. Mungkin untuk peran mahasiswa sudah jelas ada 3, yaitu agent of change, controlling, dan sosial. Maka dari itu sejauh ini kita sebagai mahasiswa lebih kepada agent of change atau perubahan. Baik itu merubah pada diri sendiri, baik dan juga pada kampus atau tatanan keakademikan seperti itu. Berbicara agent of change atau agen perubahan apa sih yang sudah terjadi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri? Atau barangkali ada prestasi-prestasi yang ingin diceritakan kepada pemirsa? Untuk sejauh ini, dulu untuk mengikuti lomba-lomba itu sangat terbatas atau minim. Dan sekarang untuk ikut lomba di tingkat nasional maupun internasional sangatlah terbuka. Dan juga beasiswa. Di situ dulu untuk beasiswa sangatlah tertutup. Dan sekarang untuk beasiswa baik itu guru madin maupun KIP sekarang sudah terbuka luas bagi mahasiswa. Kesan Anda selama ini bersekolah atau menjadi mahasiswi di STAI itu sendiri bagaimana, Mbak? Untuk kesannya sejauh ini saya merasa lebih menjadi mahasiswa yang berkarakter santri seperti itu. Karena tempat atau kampus kami memang berada di lingkungan pesantren. Jadi nilai-nilai pesantren tetap kami bawa meskipun ada di luar. Menjadi mahasiswi di salah satu perguruan tinggi dengan kegiatan yang menitik beratkan pada kegiatan pesantren itu berat nggak, Mbak? Menurut saya sih enggak, tergantung dari pikiran kita. Itu mau memberatkan proses kita atau enggak seperti itu. Kalau boleh dikasih satu alasan, apa sih yang membuat Anda benar-benar self-awareness atau merasa rileks ya dan menikmati perjalanan tersebut? Bahkan tadi bisa dibilang meskipun titik berat kegiatannya pada lingkup pesantren. Karena begini, kita melakukan suatu kegiatan itu tujuannya untuk apa? Dan pribadi dari saya kuliah di STAI itu untuk mengabdi, juga untuk menjadi santri seperti itu. Pesan Anda untuk rekan-rekan mahasiswi lainnya untuk memotivasi mahasiswi-mahasiswi lainnya sebagai agent of change, agent of think, and agent of social control. Pesan-pesan terhadap teman-teman atau sahabat-sahabat yang di luar sana,
Janganlah memandang bahwasannya kampus kita itu ada di pondok pesantren, ruang lingkup kita terbatas, jangan. Karena banyak ormawa yang berada di kampus itu mewadahi kita semua. Kita tinggal memilih mau berproses di mana, seperti itu. Baik, Mbak, terima kasih. Itulah pemirsa kilas balik dari Stasiun Syekh Ahmad Khalil Bangkalan beserta sarana prasarana keunggulan dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan beserta keseruan acara pada hari ini. Salah satu penunjang keberhasilan dari semua visi dan misi perguruan tinggi adalah ditunjang dari progres mahasiswa itu sendiri sebagai agent of think, agent of social control, and agent of change. Dan untuk mahasiswa di luar sana tetap semangat untuk melakukan kegiatan dan aktivitas baik non-akademik maupun non-akademik. Seimbangkan keduanya untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas harapan bangsa. Saya Fitriani dari Aula Stasiun Syekh Ahmad Khalil Bangkalan pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti serta saksikan semua program Nusia TV dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusia TV, dakwah bil hikmah. Sampai jumpa.